Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi di Universitas Galuh. Oke, untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan ke-6 ya. Jadi masih ada satu pertemuan lagi minggu depan sebelum kita UTS. Untuk materi UTS-nya disesuaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang akan datang. Jadi untuk kisi-kisinya teman-teman bisa lihat saja materi-materi yang sudah saya upload di Classroom. Oke, lanjut untuk materi hari ini kita akan membahas tentang manajemen jadwal proyek atau schedule management. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang project management framework. Nah, schedule management itu merupakan salah satu dari 9 item yang diintegrasikan untuk mencapai project sukses. Jadi, kalau kita ingat lagi ke pertemuan pertama, bahwa lingkup project itu, kesuksesan project itu ditentukan dari 3 pilar utama ya. Scope management, scope, time, sama cost. Nah, time itu berkaitan dengan schedule. Makanya untuk schedule management ini materinya lumayan banyak. Nanti untuk teknik-teknik dalam penjadwalannya bervariatif disesuaikan dengan kebutuhan proyeknya. Nah, lalu apa itu manajemen jadwal proyek? Jadi secara definisi kita bisa mengartikan bahwa manajemen jadwal proyek adalah proses yang diperlukan untuk memastikan penyelesaian proyek tepat waktu. Jadi intinya adalah bagaimana kita mendesain sedemikian rupa agar proyek yang kita akan lakukan itu selesai tepat waktu. Terlepas dari bagaimana caranya, teknisnya, siapa yang melakukan, tapi intinya adalah bagaimana membuat proyek itu tepat waktu sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati di awal. Nah, kebutuhan untuk menyelesaikan proyek itu adalah salah satu tantangan terbesar dan penyebab utama konflik. Kenapa di sini disebut penyebab utama konflik? Karena yang namanya waktu itu tidak bisa diputar. Jadi, kalau kita sudah menyusun suatu rencana proyek, waktu itu adalah merupakan konstanta. Jadi, misalkan kita akan membuat proyek website dan harus selesai di tanggal 30 April, misalkan. Maka angka 30 April itu merupakan konstanta yang tidak bisa diatur maju ataupun mundur. Jadi kita sudah menetapkan bahwa proyek ini harus selesai di tanggal 30 April, bagaimanapun caranya. Nah, makanya waktu itu adalah variabel yang memiliki fleksibilitas paling sedikit. Walaupun tadi disebutnya sebagai konstanta karena jadwalnya itu sudah ditentukan, tapi dalam prakteknya di manajemen jadwal proyek itu, waktu itu juga bisa disebut sebagai variabel. Artinya bisa berubah, bisa maju ataupun mundur. Nanti kita akan mengenal istilah predesesor dan suksesor. Tapi variabel ini tidak seperti variabel kalau kita misalkan di pemrograman. Karena di sini fleksibilitasnya paling sedikit. Kita mungkin bisa membuat jadwalnya lebih maju ataupun lebih mundur, tapi untuk ranknya itu tidak banyak. Jadi kita hanya bisa menambah atau mengurangi sedikit saja. Dan makanya di sini disebut juga waktu berlalu tidak peduli apa yang terjadi pada sebuah proyek. Walaupun nanti di perjalanan misalkan kita mendapat kendala, mendapat masalah, mendapat bencana atau apapun itu, tapi yang namanya waktu itu tidak bisa tidak bisa diatur ulang. Waktu itu hari ini Senin, besok adalah Selasa.
Kalau penyelesaiannya Rabu berarti kita hanya punya waktu 2 hari lagi. Seperti itu. Nah, terus waktu itu sudah ditentukan tidak bisa maju ataupun mundur ya. Walaupun tadi disebut ada variabel bisa maju atau mundur sedikit. Nah, yang menyebabkan maju atau mundurnya itu salah satunya adalah gaya kerja individu atau perbedaan budaya. Kita mungkin biasa kerja dimulai dari jam 7 pagi misalkan. Tapi ketika kita harus bekerja sama dengan orang yang biasa memulai bekerja itu di jam 9, penjadwalan itu akan menjadi menantang. Makanya gaya kerja individu dan perbedaan budaya dapat menyebabkan konflik jadwal. Nah, ini yang harus di-manage, harus diatur sedemikian rupa agar di akhirnya kita tetap mendapatkan hasil sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di awal. Nah, lebih luas lagi, budaya yang berbeda dan setiap negara memiliki sikap yang berbeda tentang jadwal. Jadi, taruhlah Indonesia, kita sudah biasa mulai jam 7, nanti kita kerjasama dengan orang Amerika misalkan, dan mereka biasa memulai kerjanya agak siang. Nah, perbedaan negara ini juga akan menjadi kendala yang harus diselesaikan dalam manajemen jadwal proyek. Oke. Nah, untuk schedule manajemen ini merupakan salah satu bagian dari project charter. Jadi, kalau kita balik lagi ke project charter, schedule-nya itu sudah ditetapkan di awal. Nah, kalau kita perbesar, isinya itu berisi tentang kayak milestone dan waktu mulai dan waktu akhir. Biasanya untuk waktu mulai dan waktu akhirnya itu berbentuk tanggal ya. Berbentuk tanggal. Jadi tidak spesifik ke jam ataupun ke menit. Jadi kita hanya menentukan berdasarkan tanggal. Nah, di sana juga disebutkan apa-apa saja milestone. Nanti kita juga belajar tentang milestone atau pekerjaan-pekerjaan pencapaian pekerjaan apa saja yang harus kita selesaikan dalam waktu yang sudah kita tetapkan tersebut. Nah, kita bahas tentang schedule management main process. Jadi kalau sebelumnya kita bahas tentang scope management main process, di mana dalam menentukan scope itu ada beberapa tahapnya, di schedule management juga demikian. Jadi dalam menentukan jadwal itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah plan schedule management. Atau kalau kita artikan secara bahasa, ini berarti manajemen perencanaan jadwal. Nah, ini melibatkan penentuan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk merencanakan pelaksanaan dan pengendalian jadwal proyek. Jadi, semua penjadwalan ini bermula dari sini ya. Kita harus menyusun rencana yang akan kita lakukan. Nanti isinya berupa kebijakan, prosedur, terus dokumentasi. Ini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. Kemudian kalau kita sudah melakukan plan management, kita juga bisa kita selanjutnya melakukan define activities atau mendefinisikan aktivitas. Ini lebih rinci lagi ya. Jadi kalau tadi hanya berupa rencana, define activities ini sudah berbentuk pekerjaan-pekerjaan kecil yang akan kita laksanakan. Nah, kalau kita sudah define activities, kemudian ada sequence activities atau mengurutkan. Sequence itu mengurutkan ya. Jadi, sequence itu adalah proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antar aktivitas proyek. Jadi, aktivitas-aktivitas tadi yang sudah kita bikin di tahap 2, kemudian kita susun sedemikian rupa agar terjadi hubungan antar aktivitas. Kemudian yang keempat adalah estimate activity duration, atau ini berkaitan dengan durasi antar aktivitas. Kita sudah mendapatkan aktivitasnya, kita sudah menyusun, nah kita tentukan per aktivitas itu membutuhkan waktu berapa lama, misalkan seperti itu. Dan tentunya selain waktu, kita juga menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Misalkan untuk suatu pekerjaan,
untuk coding lah misalkan. Di dalam sebuah project software, nanti estimate activity duration-nya misalkan kita perlu waktu 14 hari. Nah, 14 hari itu nanti di dalamnya yang 14 hari itu membutuhkan sumber daya berapa orang programmer, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengestimate activity duration, selanjutnya kita akan melakukan develop schedule. Nah, ini kita sudah punya aktivitasnya, kita sudah susun, kita sudah tentukan berapa lama butuhnya, baru kita bentuk dalam suatu schedule atau jadwal. Nah, ini adalah proses menganalisa urutan aktivitas, durasi, kebutuhan sumber daya, kendala, untuk membuat model jadwal project untuk eksekusi, monitoring, dan controlling. Jadi, develop schedule ini adalah proses menggabungkan 4 pekerjaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, terakhir, kita selalu ada yang namanya control. Di sini juga ada, ini seharusnya control schedule ya. Control schedule itu mengendalikan status proyek sesuai dengan jadwal dan kontrol manajemen perubahan terhadap baseline jadwal. Jadi, bagaimana kita mengontrol supaya proyek yang kita jalankan itu sesuai dengan yang kita tetapkan sebelumnya. Karena itu sudah melalui beberapa tahap yang lumayan rumit, jadi kita harus pastikan bahwa pekerjaan kita sesuai dengan line-nya, sesuai dengan garis tugasnya. Nah, kalau di buku nanti teman-teman bisa lihat berbagai spesifiknya ya antar kegiatan. Jadi yang main proses itu yang 6 masing-masing selalu punya input, tools dan teknik atau alat yang digunakan, kemudian akan menghasilkan apa. Jadi untuk semuanya aktivitas ini yang 6 demikian kita harus memperhatikan apa, alat yang bisa kita gunakan bagaimana, dan nanti untuk keluaran hasilnya seperti apa. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, terkait dengan plan schedule management. Kalau kita artikan plan schedule management itu adalah proses memanage atau mengatur rencana penjadwalan. Nah, di sini secara umum rencana manajemen project itu mencakup informasi sebagai berikut ya. Jadi untuk yang pertama itu berisi pengembangan model jadwal project. Jadi kita nanti untuk pengembangannya mau pakai model apa. Kemudian yang kedua ada metodologi dan alat penjadwalan yang akan digunakan saat mengembangkan model jadwal project. Kita sudah tentukan modelnya, nanti untuk metodenya kita juga tentukan. Misalkan kita punya tools atau alat, ini berkaitan dengan nanti step-step yang akan digunakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tingkat akurasi dan satuan ukuran. Tadi sudah disebutkan di awal di project charter itu biasanya berupa tanggal ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menspesifikan setiap aktivitas itu misalkan membutuhkan tingkat akurasi yang lebih. Jadi kita menentukan berdasarkan jam. Jadi misalkan kita punya satu activities atau pekerjaan, kita tentukan misalkan pekerjaan ini harus selesai dalam waktu 1 atau 2 jam. Nanti juga kita bisa bisa kumpulkan berbagai aktivitas itu sehingga kita punya milestone secara mingguan. Kemudian kita juga harus menentukan batas kontrolnya. Nanti untuk batasnya seperti apa. Kemudian ada aturan pengukuran kinerja. Ini berkaitan dengan pelaksanaan activities yang dilakukan oleh SDM atau sumber daya manusianya. Jadi nanti diukur bagaimana kinerjanya sesuai dengan jadwal yang tersedia. Kemudian kita juga harus menentukan format pelaporannya nanti seperti apa, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian terakhir adalah deskripsi proses. Untuk prosesnya kita deskripsikan bagaimana dari mulai developing dari awal sampai kita menghasilkan sebuah jadwal rencana. Nah, secara umum tadi sudah disebutkan ini berkaitan dengan input, tools dan teknik, dan output.
Untuk inputnya dalam pekerjaan plan schedule management ini berkaitan dengan kita harus memperhatikan yang pertama adalah project charter atau piagam project. Tadi sudah disebutkan di awal kita sudah mencantumkan schedule untuk pelaksanaan project. Jadi itu akan menjadi landasan utama dalam kita menyusun plan schedule management. Kemudian yang kedua adalah project management plan. Sudah disebutkan kalau project charter itu berkaitan dengan kebijakan atau secara umum. Nah, project management plan ini berkaitan dengan teknis. Nanti di dalamnya ada scope management plan dan development approach atau pendekatan pengembangannya. Kemudian yang ketiga, kita juga memperhatikan enterprise environmental factor atau faktor eksternal. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Juga yang nomor 4 adalah organizational process asset atau aset organisasi. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk tools dan tekniknya yang bisa kita gunakan, ini yang pertama adalah expert judgment. Kita bertanya pada para ahli. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan data analisis atau menggunakan analisis data. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan meeting atau pertemuan. Nah, outputnya yang dihasilkan dari proses ini adalah sebuah schedule management plan atau manajemen penjadwalan. Manajemen rencana penjadwalan. Jadi, kita akan menghasilkan sebuah dokumen yang berisi rencana jadwal yang akan kita lakukan itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita melakukan proses schedule management plan, yang kedua adalah define activities. Kita sudah punya rencananya, kita mulai mendefinisikan aktivitas. Nah, define activities ini merupakan elemen kerja yang ditemui di WBS. Kalau kita lihat lagi WBS di pertemuan sebelumnya, kita tahu bahwa satu pekerjaan besar itu terdiri dari beberapa pekerjaan kecil. Nah, pekerjaan kecil itu juga berisi berbagai aktivitas. Dari mulai misalkan di tahap execution, nanti execution yang pertama misalkan misalkan dalam pembuatan software yang pertama misalkan pembuatan arsitekturnya. Nah, pembuatan arsitekturnya itu juga bisa didefine ke beberapa aktivitas. Jadi lebih rinci lagi. Nah, makanya untuk define activities ini akan menghasilkan delivery yang secara rinci untuk menentukan pekerjaan dan sumber daya penjadwalan. Jadi nanti juga dari aktivitas ini kita bisa menentukan untuk aktivitas A kita perlu berapa orang misalkan. Kita perlu berapa dana untuk resource-nya, seperti itu. Nah, ini nanti akan menghasilkan yang pertama tabulasi daftar kegiatan. Jadi nanti untuk hasilnya setelah kita mendefine aktivitas itu, kita punya tabulasi daftar kegiatan atau daftar aktivitas. Ini biasanya berisi nama, nomor aktivitas, dan deskripsi singkat. Untuk penomorannya biasanya mengikuti aktivitas utamanya. Jadi misalkan kita ada aktivitas di main proses pertama atau di planning misalkan. Nah, planning itu merupakan aktivitas 1. Jadi untuk di bawah planning itu berarti kita tentukan 1.1 dan seterusnya. Di 1.1 kita breakdown lagi berarti kita punya 1.1.1 dan seterusnya. Nah, selain itu kita juga nanti akan punya atribut aktivitas. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya berkaitan dengan activity description atau deskripsi aktivitas. Kemudian kita juga nanti akan mengenal yang namanya predecessor. Ini sudah diperkenalkan secara singkat kemarin bahwa predecessor adalah aktivitas pendahulu. Kemudian kita juga akan membahas tentang successor activities atau aktivitas selanjutnya. Kemudian ada logical relationship. Ini berkaitan dengan hubungan antar aktivitas. Misalkan aktivitas A dengan aktivitas B nanti hubungannya seperti apa. Kemudian ada leads dan lags. Ini berkaitan dengan status project. Apakah lebih maju atau lebih terlambat. Kemudian ada juga resource requirement. Ini berkaitan dengan persyaratan sumber daya.
kemudian ada impose dates atau terkait tanggal ya, ada constraint dan juga asumsi. Nah, untuk asumsi ini tetap kita masukkan dalam atribut aktivitas. Nah, selain dua hal tadi, kita juga nanti akan mengenal yang namanya milestone. Nah, milestone atau milestone list atau daftar milestone ya. Ini milestone adalah sebuah titik atau peristiwa penting dalam suatu proyek. Jadi secara sederhananya milestone itu adalah keberhasilan dalam melaksanakan aktivitas. Misalkan teman-teman ikut dalam lari estafet. Nah, lari estafet ini misalkan 1000 meter. Nah, 1000 meter itu tidak kita lakukan sendiri, tapi kita punya teman 3 orang. Jadi kita bersama dengan kita berjumlah 4 orang. Jadi setiap orang menyelesaikan 250 meter. Nah, yang ujung atau finish di 250 meter itu adalah merupakan milestone. Secara sederhananya seperti itu. Jadi milestone adalah pencapaian dari aktivitas-aktivitas kecil. Nah, kemudian kita juga akan mengenal milestone list atau ini adalah proses mengidentifikasi semua tonggak pencapaian proyek dan menunjukkan apakah tonggak pencapaian tersebut wajib seperti yang diwajibkan kontrak atau opsional. Jadi nanti milestone ini yang sudah pencapaian-pencapaian yang kita selesaikan ini, apakah sifatnya nanti wajib atau opsional atau bisa untuk tidak dilakukan. Nah, milestone tidak memiliki durasi karena mewakili titik atau peristiwa penting. Jadi milestone ini tidak ada durasinya ya, karena ini adalah titik akhir. Jadi walaupun nanti jadwalnya mundur atau maju, nah si milestone itu mengikuti. Nah, untuk proses define activities ini juga bisa kita bagi terkait dengan input, tools, dan output-nya. Untuk input-nya, kita akan memperhatikan project management plan atau plan secara teknis ya. Nanti berisi tentang schedule management plan yang sudah kita tentukan di awal. Kemudian ada juga scope baseline atau baseline lingkupnya ya. Kemudian kita juga memperhatikan enterprise environmental factor dan organizational process asset. Nah, untuk tools-nya ini yang akan kita bahas lebih rinci karena ini berkaitan dengan yang pertama expert judgment ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan bertanya kepada para ahli, kemudian decomposition atau mendekomposisi ya. Kemudian ada rolling wave planning. Nah, ini yang mungkin yang baru ya. Jadi bagaimana kalau rolling wave itu kan berarti seperti apa ya? Memutar, kalau secara bahasanya itu memutar ombak. Rolling wave ya. Jadi bagaimana merencanakan nanti rolling wave. Kemudian yang terakhir ada meetings. Nah, outputs-nya ini hasil dari define activities berkaitan dengan 5 produk ya. Yang pertama activity list atau list aktivitasnya, kemudian activity attributes, jadi setiap aktivitas nanti punya atribut, kemudian kita akan punya milestone list atau daftar milestone yang akan kita capai, kemudian change request atau permintaan perubahan, dan project management plan update. Jadi di sini sudah mulai jika terjadi perubahan, ini berkaitan dengan schedule atau cost baseline, ini dilampirkan di output dari define activities. Nah, selanjutnya, setelah kita define activities, kita sudah mendefinisikan aktivitas, kita selanjutnya adalah sequence activities. Kita sudah punya daftar aktivitas yang akan kita lakukan, bagaimana kita mengurutkan aktivitas tersebut. Makanya secara definisi, sequence activities adalah proses mengidentifikasi, mengurutkan, dan mendokumentasikan hubungan di antara aktivitas proyek.
Jadi, nanti untuk aktivitas yang sudah kita definisikan, itu pasti punya ketergantungan antar aktivitas. Jadi, apakah itu tadi sudah disebutkan predecessor atau successor atau, yang lainnya. Nah, proses sequence activities ini harus memperhatikan prasyarat tersebut. Nah, manfaat utama dari proses ini adalah kita dapat mendefinisikan urutan logis pekerjaan untuk memperoleh efisiensi terbesar dengan mempertimbangkan semua kendala proyek. Jadi tujuan utama proyek itu adalah salah satunya berkaitan dengan cost. Nah, cost ini juga nanti berhubungan dengan penjadwalan. Kalau penjadwalannya nggak betul, nanti cost-nya juga akan membengkak. Nah, untuk pelaksanaannya, sequence activities ini memperhatikan beberapa dokumen ya. Kita harus memperhatikan project management plan yang sudah kita susun di tahap 1. Ini berkaitan dengan schedule dan scope baseline. Kemudian kita juga memperhatikan project dokumen berkaitan dengan activities. Ada activity attribute, activity list, assumption log, dan milestone list. Kemudian selanjutnya kita memperhatikan seperti biasa enterprise environmental factor dan organizational process asset. Nah, untuk tools dan tekniknya yang kita gunakan, yang pertama adalah Precedence Diagramming Method atau PDM. Kemudian yang kedua ada Dependency Determination and Integration. Ini berkaitan dengan dependensi. Kemudian ada Leads dan Lags, tadi yang sudah dibahas sekilas berkaitan dengan status jadwal. Kemudian ada Project Management Information System atau Sistem Informasi Project Management. Nah, outputnya di proses ini kita akan menghasilkan yang pertama Project Schedule Network Diagram atau diagram jaringan penjadwalan project. Kemudian kita juga menghasilkan project document update. Ini berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dari mulai kita sudah merencanakan berkaitan dengan aktivitas. Nanti yang diupdate itu bisa activity attribute, activity list, assumption log, dan milestone list. Nah, yang pertama kita akan mengenal teknik yang namanya Arrow Diagram Method atau ADM. Nah, secara gambaran utamanya, aktivitas ini diwakili oleh panah. Kemudian, titik atau lingkaran merupakan titik awal dan akhir suatu kegiatan. Jadi, nanti titik dan lingkaran itu jadi menentukan apakah kegiatan ini awal atau akhir. Nah, kemudian yang ketiga hanya menampilkan dependensi finish to start. Jadi, kalau panah ini karena sifatnya satu arah, jadi pekerjaan yang finish di awal itu akan membuat pekerjaan bisa dimulai untuk pekerjaan selanjutnya. Nah, secara gambarannya seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa melihat misalkan kita punya di sini 8 aktivitas. 8 aktivitas itu misalkan untuk aktivitas A kita membutuhkan waktu 1 hari. Aktivitas D membutuhkan waktu 4 hari. Jadi kalau kita asumsikan, misalkan untuk mencapai angka 8, aktivitas ke-8, kita bisa menggunakan beberapa jalur. Bisa 1, 2, 5, 6, 8, bisa 1, 3, 5, 6, 8, bisa 1, 3, 6, 8, bisa 1, 4, 7, 6, 8. Nah, untuk durasinya, nanti kita bisa menjumlahkan durasi-durasi per aktivitas yang digambarkan oleh sebuah panah. Misalkan untuk aktivitas kalau kita menggunakan jalur 1, 4, 7, 6, 8. Nanti kita menghasilkan jumlah hari yaitu 3 tambah 6 tambah 2 tambah 3. Jadi kita menghasilkan 14 hari untuk mencapai dari 1 ke 8. Nah, itu untuk ADM. Kita juga akan mengenal namanya Precedence Diagram Method atau PDM. Nah, kalau tadi ADM itu sifatnya adalah finish to start,
Nah, untuk PDM ini adalah teknik yang digunakan untuk membangun model jadwal di mana aktivitas mewakili oleh node dan dihubungkan secara grafis oleh salah satu lebih hubungan yang menunjukkan urutan di mana aktivitas harus dilakukan. Nah, PDM ini mencakup 4 jenis dependensi atau hubungan logis. Kalau tadi tidak ada, hanya ada satu hubungan ya, jadi antara finish to start, jadi pekerjaan satu itu harus selesai dulu baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Nah, untuk PDM ini mencakup 4 jenis dependensi atau hubungan logis. Kita akan mengenal yang namanya predecessor. Ini adalah aktivitas yang secara logis muncul sebelum aktivitas dependen dalam suatu jadwal. Kemudian kita juga akan mengenal namanya suksesor atau aktivitas dependen yang secara logis muncul setelah aktivitas lain dalam suatu jadwal. Jadi secara singkatnya, predecessor itu adalah aktivitas pendahulu, suksesor itu adalah aktivitas yang dilakukan kemudian. Nah, untuk PDM ini, kalau tadi kita hanya punya model finish to start, ini punya model 4 ya. Kita bisa menggunakan finish to start seperti yang tadi, bahwa satu pekerjaan itu harus diselesaikan dulu sebelum aktivitas selanjutnya dilakukan. Tapi kita juga bisa menggunakan finish to finish. Nah, ini finish to finish itu adalah hubungan logis. Jadi aktivitasnya tidak bisa selesai kalau aktivitas pendahulunya belum selesai. Jadi ini semacam prasyarat ya. Jadi kita sedang melakukan aktivitas, misalkan pembangunan mau melakukan pembangunan tiang pondasi. Nah, maka kita harus menyelesaikan dulu pondasinya. Jadi baru bisa kita sebut pembangunan tiangnya itu berhasil. Kemudian kita ada hubungan start to start. Ini hubungan logis di mana aktivitas penerus tidak dapat dimulai hingga aktivitas pendahulu dimulai. Jadi hubungannya adalah sama prasyarat ya. Kita akan melakukan aktivitas A kalau aktivitas B-nya sudah dimulai. Jadi bareng nanti mulainya. Ada juga start to finish. Ini adalah hubungan logis di mana aktivitas penerus tidak dapat selesai hingga aktivitas pendahulu dimulai. Nah, jadi kalau yang aktivitas sebelumnya belum dimulai, ini aktivitas yang kita lakukan sekarang itu tidak bisa diartikan sudah selesai. Nah, secara gambaran sederhananya seperti ini ya. Task dependency ini tadi untuk finish to start, misalkan di sini digambarkan A ke B ya. Jadi task B tidak bisa dimulai kalau task A-nya belum selesai. Jadi kita harus menyelesaikan dulu task A, baru kita bisa memulai task B. Nah, untuk start to start, ini task B-nya tidak bisa dimulai kalau task A-nya belum dimulai. Jadi harus mulainya bareng-bareng. Kemudian ada juga finish to finish. Nah, kalau finish to finish, aktivitas B tidak bisa diselesaikan kalau aktivitas A-nya belum selesai. Jadi harus sama-sama selesainya bareng. Ada juga tadi disebutkan start to finish, ini berkaitan dengan bahwa task B-nya itu tidak bisa dianggap selesai kalau task A-nya belum dimulai. Jadi harus task A-nya dulu dimulai, baru B-nya dianggap selesai. Nah, untuk dependensi ini atau ketergantungan, kalau tadi sudah dibahas modelnya, ini kita bahas juga bagaimana ciri-ciri aktivitasnya. Ciri-ciri atributnya ya. Nah, ini kalau bagi secara umum itu ada 4. Yang pertama, wajib atau diskresioner. Ini nanti dibahasnya sebagai mandatory dependencies. Kita juga nanti akan membahas cirinya terkait dengan internal atau eksternal. Nah, untuk mandatory dependencies ini adalah ketergantungan wajib secara hukum atau kontrak yang melekat pada sifat pekerjaan. Jadi sifatnya wajib ya kalau untuk keterdependensi ini. Nah, kemudian kita juga mengenal
discretionary dependencies. Nah, ini kalau tadi mandatory itu sifatnya wajib, kalau discretionary ini berkaitan dengan ketergantungan yang opsional atau pilihan. Makanya di sini dijelaskan juga bahwa disebut sebagai logika pilihan atau logika preferensial atau logika lunak. Nah, ketergantungan ini ditetapkan berdasarkan pengetahuan tentang praktik terbaik dalam area aplikasi tertentu. Jadi kita memperhatikan dokumentasi-dokumentasi yang sudah pernah dilakukan seperti itu. Kalau mandatory dependencies itu aktivitas wajib, jadi kita berdasarkan pada kontrak awal. Nah, kita juga mengenal external dependency atau dependensi eksternal. Ini ketergantungan eksternal yang melibatkan hubungan antara aktivitas project dan aktivitas non-project. Jadi misalkan kita sedang membangun rumah, nanti untuk yang memasang pintu itu akan berhubungan dengan yang sedang memasang tembok, seperti itu. Jadi dua project management, dua pekerjaan berbeda, dua project manager misalkan, tapi saling berkaitan. Walaupun nanti untuk ada project manager utamanya itu kita antar satu pekerjaan dengan pekerjaan lain itu tidak saling mengenal. Makanya disebut external dependency. Nah, kita juga mengenal internal dependency, ini ketergantungan internal melibatkan hubungan prioritas antara aktivitas project dan umumnya berada dalam kendali tim project. Nah, kalau tadi external dependency ini, balik. Jadi untuk internal dependency tadi sudah dijelaskan kita berada dalam satu tim besar, satu project besar. Nah, kalau external dependency ini berkaitan dengan beda project. Jadi beda project manager, tapi saling ketergantungan seperti itu. Makanya di sini disebutkan di luar kendali tim project karena untuk project manajernya sudah beda. Kalau internal dependency itu walaupun misalkan kita ketergantungannya dengan beda entitas, tapi masih dalam satu lingkup project manager. Nah, kemudian kita mengenal juga istilah leads dan lags. Tadi sudah disebutkan secara singkat. Kalau lead ini adalah status pekerjaan berkaitan dengan jumlah waktu yang dibutuhkan agar suatu aktivitas penerus dapat dimajukan dibandingkan dengan aktivitas pendahulunya. Jadi leads ini berkaitan dengan bagaimana kalau kita memajukan suatu aktivitas. Nah, sedangkan kalau lag ini bisa diartikan sebagai keterlambatan. Nah, lag ini adalah jumlah waktu suatu aktivitas penerus yang akan tertunda berkenaan dengan aktivitas pendahulunya. Jadi kalau misalkan kita akan melakukan aktivitas A dan B, kalau A-nya itu bisa selesai lebih cepat, maka yang B-nya juga akan lebih dipajukan. Nah, begitu pula kalau misalkan kita melaksanakan aktivitas A-nya itu terlambat, maka aktivitasnya B juga harus disesuaikan karena waktu startnya akan terlambat. Seperti itu. Nah, untuk penggambarannya, untuk sampel lead dan lag ini seperti ini ya. Jadi, misalkan kita ada pekerjaan untuk landscape building lot. Nah, kemudian kita sudah menyelesaikannya 2 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelum targetnya. Maka di sini disebutkan complete punch list-nya itu FS-nya 2 weeks. Maka lebih cepat 2 minggu, ini disebut sebagai lead statusnya. Kemudian ada juga ini yang kedua berkaitan dengan lag, ini dicontohkan menulis draft dan mengedit draft. Nah, untuk kalau misalkan kita menulisnya terlambat, maka menulisnya terlambat, maka untuk mengeditnya juga bisa terlambat. Di sini digambarkan min 15 hari. Nah, setelah kita melakukan define activities, kemudian sequence,
kita melanjutkan di proses estimate activity duration atau mengestimasi atau memperkirakan durasi dalam sebuah aktivitas. Nah, secara definisi, estimasi durasi aktivitas adalah proses estimasi jumlah periode kerja yang dibutuhkan. Jadi, karena durasi ini nanti berkaitan dengan per aktivitas, maka yang menjadi gambaran waktunya itu juga per aktivitas. Makanya di sini disebutkan estimasi jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas individu dengan estimasi sumber daya. Nah, estimasi sumber daya ini bisa berkaitan dengan sumber daya manusianya atau sumber daya keuangannya. Nah, manfaatnya proses ini adalah memberikan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Jadi, kalau tadi kalau plan itu memperkirakan penjadwalan secara menyeluruh. Nah, kalau estimate activity duration ini lebih spesifik membahas durasi per aktivitas. Jadi bagaimana berapa durasi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan satu aktivitas. Nah, proses ini dilakukan di seluruh project. Jadi kalau untuk estimate activity ini karena aktivitasnya itu sudah dimulai dari awal dan sampai akhir, maka per aktivitasnya dari mulai awal sampai akhir itu harus diestimasi atau diperkirakan. Nah, ini untuk beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat memperkirakan durasi aktivitas tadi, estimate activity duration. Salah satunya adalah law of diminishing returns. Yaitu bila salah satu faktor, misalkan sumber daya yang digunakan untuk menentukan upaya yang diberikan untuk menghasilkan satu unit kerja ditingkatkan sementara semua faktor lain tetap. Jadi, misalkan kita sudah punya satu project dalam pengembangan software. Nah, di tengah-tengah kita pengen bahwa aktivitas untuk coding ini lebih cepat. Misalkan ini dikerjakan oleh satu orang. Nah, kita bisa menambahkan jumlah sumber daya, misalkan jadi 2 orang, supaya pekerjaannya lebih cepat seperti itu. Tapi faktor lainnya tetap. Nah, kemudian kita bisa menggunakan number of resource. Ini juga sama seperti nomor 1. Jadi kita menambah sumber daya menjadi 2 kali lipat dari sumber daya awal, tapi ternyata ini tidak mengurangi waktu hingga setengahnya. Jadi kalau number of resource ini, misalkan kita punya aktivitas yang harus selesai 4 hari, dilakukan oleh 1 orang. Kemudian kita tambah 1 orang, jadi dilakukan oleh 2 orang. Ternyata aktivitasnya itu yang sebelumnya 4 hari tidak selesai dalam 2 hari dengan menambah 1 orang tersebut. Tapi selesainya di 3 hari. Nah, ini salah satu yang harus diperhatikan. Kemudian ada advance in technology, ini berkaitan dengan peran dalam menggunakan teknologi ya. Jadi kalau kita punya fasilitas seperti Microsoft Project atau Primavera atau apapun itu untuk manajemen project, ini bisa menjadi faktor yang diperhatikan. Nah, kemudian ada motivation of staff. Ini berkaitan dengan motivasi dari pekerja kita ya. Jadi